Dips, berjumpa lagi di Undi Podcast bersama saya Hanifah Maila. Dan kali ini kita sedang bersama dengan salah satu ilmuwan paling berpengaruh 2% di dunia. Dan beliau ini ya tentunya sangat fokus pada riset ya terkait dengan bidang pangan fungsional dan bahan biomedik dari sumber hayati Indonesia. Dan telah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini yakni Profesor Dr. Insinyur Andri Cahyokumoro STMT IPU ASEAN Ang. Ya, halo Prof Andri. Ya, Mbak Hanifah, selamat siang. Oke, selamat siang luar biasa. Gimana Prof kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Walaupun beberapa hari ini kita banyak turun hujan di Semarang ya, juga bergantian dengan panas di siang hari. Tapi alhamdulillah selalu sehat. Kebetulan waktu itu internet juga baru-baru ada ya, 98, 99 itu internet kan masih mahal dan baru-baru lahir kayaknya di Indonesia. Jadi cari-cari kampus sejak itu. Kemudian cari-cari kampus yang menawarkan beasiswa, Mbak. Karena dari dalam negeri waktu itu memang benar-benar nggak ada. Okay. Alhamdulillah pada saat itu saya membuka di salah satu kampus di Malaysia. Itu ada yang menawarkan beasiswa penuh termasuk living cost. Jadi tidak hanya tuition fee tapi living cost, research fee semuanya ditanggung. Jadi saya apply dan alhamdulillah dapat. Dan saya mulai studi saya S3 yang terkait dengan pada saat itu adalah saya ditugasi oleh pembimbing pada saat itu untuk mengekstraksi senyawa aktif dalam daun sambiloto kalau di Indonesia namanya. Oh, daun sambiloto ya. Mungkin Dips yang di rumahnya ada daun sambiloto nih, mungkin bisa terinspirasi dari Prof Andri. Iya. Iya. Karena waktu itu juga mencari bahan-bahan yang benar-benar unik di ASEAN terutama, dan saya pikir di Indonesia ada gitu. Jadi, wah kenapa nggak ini saja? Dan waktu itu juga teknologi yang diperkenalkan kepada saya termasuk sangat baru, teknologi ekstraksi dengan fluida superkritik itu. Ketika saya baca-baca itu yang maju di US, kemudian di Ceko dan juga di Brazil. Jadi yang lain belum maju kayaknya. Iya. Jadi saya di Malaysia juga termasuk student yang awal-awal sepertinya yang mendalami bidang tersebut. Sehingga saya mendapatkan kesempatan untuk belajar banyak sejak melakukan pengolahan di awal, pre-treatment, kemudian mendesain alatnya, menggunakan alatnya juga. Kemudian teknologi dan metode analisisnya seperti apa yang menurut saya benar-benar baru. Ketemu dengan HPLC itu baru di situ. Oh gitu. Pernah dengar sih di kampus dulu waktu saya masih S2 di UGM ada, cuma belum pernah dia tanya seperti apa gitu. Alhamdulillah di situ ketemu, kemudian juga alat-alat yang lain, alat-alat analisis yang semuanya advance. Jadi benar-benar saya pertama ya grogi juga, ini alat apaan gitu. Ternyata bisa juga, maksudnya menggunakannya, ada buku manualnya, dan vendornya kebetulan datang juga. Jadi saya langsung belajar kepada vendornya waktu itu Shimatsu. Jadi bagaimana mengoperasikan, maintenance dan sebagainya. Jadi ketika saya belajar itu juga ketika pulang ke sini di Tekim juga ada alat itu ya, ya alhamdulillah berarti saya udah bisa pakai dong. Oke, luar biasa ya. Jadi memang perjalanannya cukup panjang sampai dengan berbagai riset yang telah dilakukan oleh Prof Andri ini, Dips. Dan tadi sempat lupa saya sampaikan, beliau ini dari Fakultas Teknik, tepatnya di Prodi Teknik Kimia di Universitas Diponegoro, Dips. Dan tentunya tadi yang disampaikan oleh beliau dari perjalanannya mulai struggling bagaimana mencari beasiswa ya, yang dahulunya mungkin pada saat krisis moneter itu nggak ada beasiswanya. Nggak ada sama sekali, betul. Akhirnya Prof Andri berjuang gitu kan, sampai akhirnya bisa di tahun 2003 ya untuk melaksanakan studi program doktor atau S3-nya di Universitas apa Prof di Malaysia? University of Malaya. University of Malaya, dan itu masuk ke 50 besar ranking dunia ya. Hari ini. Hari ini luar biasa, dan tentunya untuk satu pencapaian dan prestasi yang sungguh sangat luar biasa Prof, dan bisa dicontoh seharusnya dengan seluruh Dips yang nonton pada kesempatan kali ini di YouTube kali ini supaya punya kesempatan yang baik juga seperti dengan Prof Andri, termasuk dengan pengalaman riset pertamanya yang sungguh sangat unpredictable ya Prof. Betul. Ya. Tapi untungnya akhirnya alatnya ada di Undip ya untuk riset tersebut ya. Sekarang belum ada, belum. Karena memang butuh investasi yang sangat tinggi dan tergolong high risk ya, karena
mengoperasikannya pada tekanan yang sangat tinggi. Oke. Yang sekarang sudah ada itu malah ITS, teman-teman di ITS, kemudian teman di IPB juga sudah ada. Oke. Jadi kadang-kadang ya kita harus berkolaborasi dengan mereka yang memang sudah ada. Iya. Dan itu bagus sekali Prof, kalau kolaborasi itu kan pastinya akan menambah jejaring dan link, dan pastinya dengan keahlian Prof Andri yang tentunya ada ya, semoga nanti bisa menginspirasi dan juga menjalin kerjasama dengan kampus-kampus yang lain. Nah, kembali lagi kepada expertise yang saat ini ya Prof Andri sedang lakukan penelitian, yakni terkait dengan sumber hayati, khususnya dengan pangan fungsional bahan biomedik. Itu seperti apa sih Prof? Karena kebetulan saya latar belakangnya sosum nih, jadi bagaimana pangan fungsional bahan biomedik ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas? Iya, ini sebenarnya ini berawal dari tadi berbasis pada bahan aktif dalam tanaman yang dulu juga saya tidak pernah membayangkan akan meneliti itu. Dan ketika saya mulai melihat kondisi kita, terutama youngster ya, anak-anak muda sekarang kan biasanya kalau makan nggak beraturan ya. Banyak banget, udah itu tidak ada aktivitas fisik pada umumnya, ya kurang lah, sehingga penyakit-penyakit degeneratif itu sekarang banyak terjadi, ya terutama diabetes dan hipertensi dan sebagainya, karena makanannya semuanya enak ya kan, kemudian tadi tidak cukup aktivitas fisik. Nah dari situ maka saya mempunyai angan-angan lah ya, gimana sih saya bisa berperan untuk melawan kondisi yang sekarang sedang menimpa terutama anak-anak muda, ya, karena mereka kan penerus kita nanti ya. Jadi diciptakan pangan fungsional itu berarti produk pangan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan dasar. Jadi bukan hanya kalori, protein dan juga lemak, tapi juga di situ ada kandungan-kandungan bioaktif yang nanti tugasnya adalah misalnya sebagai antioksidan. Kemudian menyediakan kebutuhan misalnya tadi sekarang kan banyak yang hipertensi, jadi harus cukup selenium untuk melancarkan peredaran darah dan sebagainya, penyerapan air. Kalau sekarang kan kita makan banyak yang asin ya, sehingga potensi hipertensi tinggi. Nah, ini lawannya micin beda sih. Kalau micin itu kan penyedap rasa ya. Ini lebih ke garam ya. Tapi memang pada micin itu mengandung sodium juga. Dan uniknya adalah kalau sudah kasih garam masih dikasih micin, berarti makin banyak kan gitu. Nah itu yang dengan mengembangkan pangan fungsional ini harapannya adalah mereka mulai melirik bahwa ternyata makanan itu sebenarnya tidak hanya harus enak, tapi juga harus punya manfaat bagi kesehatan selain tadi kebutuhan kalori, kebutuhan dasar dari nutrisi itu mencukupi. Makanya nanti terus produknya juga produk yang mereka suka, misalnya tetap bentuknya es krim, tapi di es krim itu ada tambahan bahan-bahan aktif yang sumbernya dari ada daun-daunan, dari buah-buahan dan sebagainya. Jadi tetap ada sentuhan herbal, antioksidan tadi yang bisa mungkin lebih memproses makanan itu akan lebih baik gitu ya? Iya, itu namanya fortifikasi kalau orang umum. Fortifikasi, bahasa ilmiahnya ya? Kalau Mbak Hanifah pernah dengar mungkin ada fortified food, nah itu salah satu dari bentuk pangan fungsional. Kalau untuk produk sendiri Prof yang udah Prof Andri keluarkan? Kalau sampai sekarang belum sih, dulu pernah kita pada tahun 2009-2010 kan saya juga membuat produk itu dari buah jambu mete ya. Jambu mete. Tapi itu produknya nanti seperti waktu itu seperti Nutrisari. Jadi dibuat serbuk, kemudian nanti kalau misalnya ingin minum ya sudah tinggal diseduh aja gitu. Tapi itu kan produknya asli ya, bukan artificial seperti yang produk-produk yang sering kita lihat di TV. Yang dijual di pasaran ya Prof. Jadi itu harapannya tetap kandungan vitamin C-nya masih bagus, kandungan seratnya juga masih ada. Jadi karena kita kan harus cukup serat, kalau enggak nanti kalau BAB pasti susah. Iya, bener banget. Apalagi sekarang banyak juga anak muda yang mohon maaf nih kadang terserang penyakit yang kanker dan sebagainya. Kanker itu ya, itu kadang-kadang bisa tidak terduga tuh muncul gitu, terdiagnosis sakit kanker gitu. Nah itu yang mengakibatkan mungkin juga kurangnya tadi ya bahan-bahan alami dalam kandungan makanan yang dikonsumsi oleh anak muda gitu ya Prof. Terutama tadi makanan harus cukup serat ya, ada serat pangan itu yang memperlancar kalau kita harus BAB ya. Kemudian juga bahan-bahan aktif tadi yang mungkin dalam bentuk antioksidan
kemudian juga anti-inflamasi supaya tidak di pembengkakan dan sebagainya, yang itu pada umumnya ada pada buah-buahan dan sayuran yang berwarna. Iya benar. Makanya kalau sekarang misalnya banyak teman-teman mahasiswa yang nggak suka buah dong, jangan dong. Tapi kita produksi dari bahan dasar itu menjadi produk yang insya Allah mereka suka lah. Gitu ya. Jadi emang didesain nggak yang pahit gitu Dips ya. Jadi karena bahannya alami gitu ya Prof ya. Jadi semoga rasanya masih sesuai dengan bahan-bahan dasarnya, bahan-bahan alaminya gitu. Sehingga kalau dikonsumsi itu bisa dikonsumsi oleh semua jenis ya anak muda yang notabene kan sekarang kayak lebih suka itu nongkrong di warung kopi mager gitu ya. Iya kan. Nah itu apakah dari hasil penemuannya Prof Andri ini bisa diaplikasikan untuk akhirnya mungkin membuat kopi atau maksudnya makanan yang disukai oleh anak-anak muda gitu Prof? Iya, jadi memang itu bagian dari bagian formulasi produk akhir. Jadi kita kan membuat juga produk design, artinya dari survei pasar itu anak-anak muda sekarang sukanya kopi yang jenisnya seperti apa. Kalau yang sekarang kan yang ditren kan itu ya es teh yang di pinggir jalan banyak banget kan ya. Misalnya seperti itu juga sebenarnya kombinasi dari banyak jenis daun teh itu bisa memperkaya kebutuhan antioksidan. Kemudian di situ ada namanya bahan aktif yang ada pada daun teh. Ya katekin itu sangat bagus untuk kebutuhan menjaga kesehatan kita. Karena mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati ya. Iya, betul banget. Jadi kita harus prepare dulu. Itu benar banget sih. Karena kadang anak muda ini ngerasa dengan olahraga itu udah cukup gitu. Padahal sebenarnya selain olahraga adalah bagaimana hal yang kita konsumsi itu adalah sehat ya, dan juga kandungannya bisa kita kontrol gitu Dips ya. Jadi dari Prof Andri ini kita belajar banyak ya bagaimana ternyata limbah-limbah pertanian ya kan Prof, dari jambu mete tadi ataupun mungkin daun-daun yang sempat dilihat sama Dips ini berserakan dan segala macam itu bisa diolah ya menjadi bahan-bahan yang lebih bisa bermanfaat untuk mengemulsi makanan tadi supaya dikonsumsinya lebih sehat gitu ya Prof ya. Oke, selanjutnya untuk pengembangan dari hasil riset ini apakah nantinya akan dikorelasikan dengan laboratorium yang ada di Undip gitu Prof pada saat prosesnya? Iya, karena kan kebetulan kita di sini kan sudah ada laboratorium terpadu di UPT Lab Terpadu. Iya. Nah, tapi kan memang namanya lab terpadu kan tidak bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan kita. Jadi alhamdulillah pada saat itu tahun 2021 itu LPPM, Prof Jamari yang menginisiasi ada program namanya World Class University, ada dana riset khusus. Jadi sangat bersyukur, terima kasih Prof Jamari ya. Jadi saya bisa membeli juga beberapa peralatan yang spesial untuk food processing dan food design. Wow. Jadi mulai lebih lengkap di Infarma, di Institute of Food and Remedies Biomaterial. Jadi tadi seperti Mbak sampaikan, kita juga tidak hanya memproduksi makanan saja, tapi juga tadi ada bahan aktif, dan sekarang rekan kerja saya, Prof Dia Hesti juga sedang mengembangkan membuat benang medik dari glukomanan. Benang medik ya. Jadi biasa. Bagaimanapun kan namanya benang medik itu tetap diperlukan, walaupun sekarang banyak surgery sudah dilakukan dengan laser ataupun dengan apa. Tapi kan kalau misalnya harus ada pembedahan besar kan tetap terbuka luka juga. Jadi sekarang sudah dikembangkan, kami sedang masih bekerja membuat benang medik dari glukomanan. Itu adalah dari porang, mungkin Mbak pernah dengar. Porang, kemudian juga beberapa dari rumput laut. Jadi teman-teman di APIK silahkan bisa bergabung dengan kami. Kami dengan rumput laut juga untuk memproduksi beberapa produk yang lain. Selain benang medik juga ada bahan untuk medis juga, tapi bentuknya seperti pangan suplemen.
Oh, suplemen. Oke, luar biasa. Jadi memang multifungsi sekali ya Dips ya, terutamanya terkait dengan bagaimana expertise dari Prof. Andri ini lalu diimplementasikan dalam sebuah laboratorium yang mana sudah disediakan dari Universitas Diponegoro. Jadi untuk Dips yang saat ini mendengarkan, baik yang mungkin anak Undip ataupun luar Undip ya, mungkin bisa terinspirasi gitu ya dari kampus-kampus lain bahwa ternyata Undip ini memiliki banyak processing yang khususnya nanti memproduksi suatu produk yang akan bermanfaat untuk masyarakat. Tadi selain daripada bahan makanan tadi ya Prof ya yang sudah disampaikan oleh Prof. Andri, ada juga benang medik ya yang tentunya ini sangat bermanfaat di dunia kesehatan ya Prof ya. Betul. Dan ternyata bahan-bahannya ini sangat mudah ditemukan. Ada porang, rumput laut dan sebagainya. Jadi buat yang mungkin latar belakangnya nggak ada di kesehatan ya bisa juga, karena di FPIK tadi bisa, di teknik juga bisa. Jadi lab itu jangan termindset bahwa ini adalah untuk anak teknik atau kesehatan aja gitu ya Prof ya. Tapi ternyata juga ada segmentasinya untuk dari prodi-prodi lain gitu, khususnya mungkin yang berkaitan dengan pengembangan produk untuk kesejahteraan masyarakat gitu Dips. Nah, kalau tadi Prof. Andri menceritakan terkait dengan fungsi lab yang sungguh sangat majemuk sekali fungsinya. Kira-kira tadi yang saya sampaikan, boleh nggak sih kalau dari kampus lain itu pengen penelitian juga menggunakan lab dari Undip, boleh nggak? Dengan senang hati, karena memang kita mempunyai fasilitas itu kan untuk digunakan bersama ya. Apalagi sekarang Undip juga sedang mengajak untuk berkolaborasi, jadi silakan dari siapa saja yang ingin menggunakan fasilitas yang ada di lab kami, atau mungkin sekedar berdiskusi dengan saya atau dengan tim kami di Infarma di Teknik Kimia Undip, sangat dipersilakan. Nah, sangat dipersilakan tuh Dips ya. Mungkin kalau ada persyaratan khususnya sendiri ada nggak sih Prof? Kalau dari misalnya saya dari kampus luar dari Undip mau penelitian atau menggunakan laboratorium gitu, ada ketentuan khususnya nggak sih? Sebenarnya sih tentunya kalau peraturan kan harus mengikuti peraturan yang ada di Undip ya. Tapi paling tidak di awal mungkin bisa mengirimkan dulu proposalnya sehingga nanti kita bisa menelaah apakah ini memang bisa dikerjakan di Undip atau tidak, atau mungkin sebagian dari proposal itu bisa dikerjakan di sini. Termasuk juga nanti kita akan banyak diskusi dengan tim di Infarma di lab kami, dan tentunya karena biasanya kita akan juga melakukan publikasi di jurnal. Nah, itu kan berarti kan dari pihak mitra kita dengan kita semuanya akan muncul di authors. Jadi sama-sama menguntungkan. Jadi joint research, joint collaboration, dan juga bagaimana penggunaan utilizing yang ada di lab itu bisa digunakan juga nih dengan fleksibel dan mudah ya oleh Dips semua yang nonton YouTube kali ini. Nah, ini ada pertanyaan spesifik nih Prof. Andri terkait dengan bahan-bahan biomedik ya, seperti ketosan atau bacterial cellulose ya, yang bagaimana proses translasinya itu dari laboratorium ke produk medis potensial. Nah, ini bagaimana cara pengolahan produk-produk tadi nih yang tadi saya sebutkan dengan secara saintek sekali ya, saya berusaha menyampaikan ini. Karena tentunya yang menonton ini kan pasti ada juga nih yang fokusnya di penelitian terkait dengan bahan biomedik. Ini bisa nggak sih Prof disampaikan nih bagaimana proses translasinya ke laboratorium? Iya, tapi yang jelas dari bahan baku itu kan harus punya kualitas yang cukup bagus ya. Artinya di awal padumnya akan dilakukan pre-treatment untuk memastikan bahwa tidak ada bahan-bahan pengotor yang nanti akan mengganggu proses untuk mengubah dari bahan baku menjadi produk yang kita inginkan. Higienitas ya yang pertama. Iya, pokoknya kualitas lah, tidak hanya higienis tapi juga pastikan bahwa bahan-bahan itu jelas ini misalnya ini dipanen pada umur berapa, karena kalau umurnya beda itu biasanya kandungannya beda Mbak. Oh gitu, iya. Tergantung umurnya ya? Iya, terus juga panennya dari mana misalnya, karena tanah itu menentukan juga, tanah dan iklim atau tempat dibudidayakannya ikut menentukan karakteristiknya. Jadi berarti asal usulnya lah ya, dicari dengan betul. Itu akan menentukan, karena biasanya akan terjadi perbedaan. Nah, tentunya setelah itu baru biasanya kita akan berdiskusi gimana sih prosesnya yang paling sesuai dari bahan itu. Kita biasanya akan sudah melakukan kajian literatur, berbagai alternatif untuk mengolah, apakah itu dengan cara kimia, cara fisika, atau bahkan mungkin cara biologi, karena kita juga melakukan fermentasi juga.
Jadi dari ketiga proses itu mungkin juga apakah perlu gabungan atau cukup salah satu di antara mereka. Dan biasanya kita akan kaji dulu, kemudian setelah itu kan ada tahap analisis tadi yang memang memerlukan alat-alat analisis yang bisa dilakukan di Undip, atau mungkin yang memang tidak bisa harus kita kirim ke lab lain dengan apakah kita dengan skema mengirim sampel saja atau mungkin kolaborasi seperti tadi. Lumayan ngirit, Mbak. Iya kan, kolaborasi itu selain menambah kolega juga ternyata menambah juga ini ya Prof, mengirit biaya ya. Iya, betul. Mengefisiensikan anggaran, nah yang sekarang sering disebut. Ya, biasanya setelah tahap analisis kan kita tahu, oh produk kita kualitasnya seperti ini. Kalau misalnya kurang bagus ya kita improve lagi prosesnya sampai benar-benar sesuai dengan standar yang ada di pasaran. Biasanya kita bisa lihat di SNI kalau itu memang sudah ada di SNI, atau kalau pangan untuk kalau misalnya di SNI belum ada, biasanya kita merujuk di Codex Alimentaria itu yang mengeluarkan FAO. Jadi dari hulu sampai hilir benar-benar dijaga kualitasnya ya Prof ya. Baru kemudian kan proses bikin kemasannya dan sebagainya itu juga menyesuaikan dengan produk yang kita punya. Untuk produknya ada namanya sendiri nggak sih Prof yang sempat di kita belum kasih sih. Belum ya? Belum. Masih dalam pemikiran lah kira-kira yang cocok apa. Belum sampai. Dan tentunya tingkat alaminya ini lebih bagus ya Prof ya. Maksudnya kan tanpa campuran bahan yang lain ya, bahan industri yang lain gitu ya. Ya, kita memang mengusahakan dalam pemrosesan juga kita ataupun tidak ada residu bahan yang membahayakan. Ya, samalah seperti jamu itu kan tidak boleh ada cemaran dari bahan obat. Walaupun fungsinya sama-sama untuk mengobati, tapi nggak boleh. Karena itu klaimnya adalah bahan alam, ya sudah harus bahan alam. Tidak boleh ada campuran bahan sintetik. Dan itu selalu dijaga konsistensinya dalam proses produksi, gitu, luar biasa. Nah, ketika produk tersebut sudah keluar ya Prof Fetri, dari hulu sampai hilir, SNI dan segala macamnya sudah keluar, sudah mungkin ada beberapa orang yang mengetahui terkait dengan produk tersebut, kira-kira apakah nantinya persaingannya itu akan bersaing juga nih dengan produk-produk UMKM untuk industri lain? Karena kan tentunya Undip ini juga melakukan kerjasama nih dengan beberapa masyarakat ya, atau pokja yang ada di kampung gitu misalnya, atau desa gitu. Itu ada nggak sih persaingan di situ dengan produk yang dibuat oleh kampus sendiri? Sebenarnya kalau sampai sekarang sih di kampus kita belum memproduksi dalam jumlah besar ya. Justru itu tantangan kami adalah bukan kita bersaing, Mbak, tapi bagaimana kita berkolaborasi dengan UMKM, karena kan bagian dari perguruan tinggi kan ada pengabdian masyarakat ya. Jadi gimana sih masyarakat itu juga bisa menerapkan apa yang kita peroleh di lab, kemudian bisa meningkatkan kualitas produknya, termasuk sekarang kan ada tuntutan misalnya produk UMKM paling rendah grade-nya kan itu izin di Dinkes, namanya PIRT kalau Mbak. PIRT. Itu paling rendah itu. Kalau udah itu naik ke BPOM. Itu yang agak panjang prosesnya. Standar yang paling baru adalah produk harus tersertifikasi halal. Sekarang itu paling recent ya. Jadi banyak ya sebenarnya jenjangnya. Iya, jadi kita makanya sebenarnya kalau ingin bisa bersaing di pasaran, apalagi pasar luar negeri, ya semuanya harus terpenuhi. Iya, benar-benar. Dan harus ada kerjasama tadi, justru bukan bersaing ya Prof, bagaimana meningkatkan produk itu dengan bekerjasama dengan pihak-pihak lain gitu ya. Ya semoga hasilnya nanti bisa benar-benar terdistribusi langsung ke masyarakat ya Prof ya. Pesan juga supaya generasi muda tadi terbebaskan dari penyakit-penyakit yang tiba-tiba datang gitu loh. Luar biasa. Nah, menurut Prof Andri sendiri nih, mungkin kan kalau dari sisi kita kembali lagi ke sisi sebagai seorang akademisi dan riset gitu, kondisinya sekarang kan bagaimana banyak ya peneliti-peneliti internasional yang juga melakukan penelitian yang serupa mungkin dengan apa yang dilakukan Prof Andri bersama tim yang ada di Universitas Diponegoro. Nah, tanggapannya Prof Andri bagaimana dengan banyaknya hal-hal yang hampir-hampir sama nih dengan peneliti-peneliti internasional yang lain supaya kita tetap mempertahankan keunggulan kita nih, Prof Andri? Itu makanya perlunya bahwa di dalam kelompok
riset kita itu kita selalu melakukan weekly meeting, artinya kita selalu ada meeting tiap minggu atau paling lambat 2 minggu sekali. Kita biasanya berdiskusi pada tataran tadi yang seperti Mbak Hanifah sampaikan. Ini orang-orang di luar sana lagi ngapain sih di topik yang punya kita? Kalau ada yang baru, berarti ya kita pun harus punya yang baru. Kadang-kala memang kita harus mengikuti apa yang mereka sudah lakukan, tapi tentunya justru kita harusnya lebih improve dari apa yang sudah mereka lakukan. Jadi copycatting itu bagi saya oke lah, tapi itu tidak hanya meniru, tapi meniru dan meningkatkan. Saya lupa apa namanya sekarang ya. Istilahnya keren sih, saya lupa cuma hari ini. Jadi saling melengkapi gitu ya, tapi dengan prestasi yang tetap amati, tiru, modifikasi. Itu maksud saya. Iya, ya itu. Dan sekarang ini juga terkait dengan skema BCU yang dulu diinisiasi oleh Prof. Jamari, kan kita memang ada kewajiban untuk ada mitra riset dari luar negeri. Oke, betul. Itu kewajiban. Untuk World Class University. Yang riset itu memang harus ada salah satu mitra dari luar negeri, dan ya itu menjadi jembatan juga bagi saya dan teman-teman untuk bisa tahu di luar sana pada ngapain aja, termasuk tadi misalnya ada bahan yang kita di Indonesia kalau analisis selalu ngantri lama, hanya ada di satu tempat, dan di mitra kita ada juga, kita kunjungan di sana sambil bawa sampel untuk tadi menganalisis sekaligus kita merencanakan nanti ke depan kita mau ngapain lagi gitu. Nah, oke Dips, mungkin yang melihat YouTube ini boleh komen ya, nanti di link kita, di link YouTube kita bisa langsung di komen di bawah ini, kita nanti tampil nih di Undip TV, Prof. Bisa di komen nanti, mungkin bagi yang menemukan riset yang hampir serupa atau pengen join riset juga bersama dengan Prof. Andri, silakan bisa langsung datang ke laboratoriumnya namanya Infarma ya, jangan sampai keliru jalan ya Dips ya. Jadi barangkali ada yang ingin join riset ataupun mungkin ingin mengetahui atau menemukan tadi limbah-limbah pertanian ya, ataupun dedaunan yang kiranya kayak kurang terkondisikan gitu, silakan bisa dikonsultasikan ke Prof. Andri, siapa tahu bermanfaat, bisa jadi bahan pangan yang fungsional untuk masyarakat tadi ya Prof. Andri ya, luar biasa. Nah, pertanyaan khususnya bagaimana nantinya ke depan terkait dengan riset bahan pangan fungsional dan bahan biomedik di Indonesia khususnya 5-10 tahun ke depan ini, kira-kira Prof. Andri punya bayangan apa nih Prof? Apa yang ingin dimodifikasi atau ingin ditingkatkan terkait dengan bahan pangan fungsional dan bahan biomedik? Kalau dalam pikiran saya sih kita lihat pada kondisi nasional ya, karena kan pernah disampaikan itu bahwa siapa yang menguasai suplai makanan itu akan menguasai rakyat. Jadi sekarang Pak Prabowo ini benar ya. Sekarang ada gerakan juga makan bergizi gratis. Tapi intinya adalah bahwa kesehatan masyarakat itu sangat tergantung pada makanan, terutama pada makanan, karena semua berawal dari bagaimana perut kita itu bekerja, artinya mencerna makanan dengan baik dan sebagainya. Artinya bahwa pangan fungsional itu harus nanti akan dikembangkan. Pada dasarnya adalah bagaimana pangan ini bisa tersedia dalam jumlah yang banyak dan itu juga affordable untuk masyarakat. Jadi kalau suplemen kan mahal-mahal ya Mbak ya, tapi pangan fungsional kan seharusnya tidak perlu semahal itu, sehingga bisa diakses oleh siapa saja, semua masyarakat. Jadi dengan harga yang lebih murah, tapi dengan tadi efek terhadap kesehatan itu yang tetap bagus. Dan tadi menggunakan juga adalah sumber daya yang ada di Indonesia, ya dari Sabang sampai Merauke lah, karena Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke. Apalagi kaya dengan sumber daya alam yang melimpah ya Prof. Dan karena semakin hari juga aktivitas pertanian juga semakin, mungkin masih anak-anak muda tuh kurang berminat ya sekarang ya. Artinya bahwa kita seperti yang sekarang juga saya lakukan adalah menggunakan bahan-bahan yang tergolong bahan sisa. Jadi residu ya, residu. Misalnya sekarang yang sedang saya telitikan biji buah-buahan. Jadi mungkin sedikit saya sampaikan, misalnya kayak biji rambutan itu lemaknya tuh setara dengan kokoa. Jadi coklat sekarang udah bisa dibuat dari minyak yang ada di dalam biji rambutan.
setara. Baru tahu ini Dips, ternyata ada penemuan terbaru dari Prof. Andri. Dan ini kayaknya lebih menarik ini Prof, karena banyak sekali, apalagi rambutan itu kalau saya tidak salah ya, saya tidak salah info, itu adalah buah yang spesifik atau khas dari Indonesia, karena dia nggak tumbuh nih di negara-negara lain, katanya gitu. Paling di Asia Tenggara aja sih. Iya kan, dan itu menjadi makin potensial. ke utara nanti berubah jadi leci. Iya, udah nggak rambutan lagi. Udah nggak ada rambutan lagi. Dan ini sungguh sangat khas sekali di Indonesia. Lalu Prof mungkin boleh dilanjutkan lagi selain biji rambutan. Iya, terus sekarang yang juga sedang dikembangkan itu kopi dari biji salak. Oh, oke. Ya kan, bisa sekarang paling ya dibuang aja karena memang keras ya. Iya. Nah, itu juga ternyata kafein free ya, karena memang tidak ada kafeinnya. Oh, justru malah kayak pengen ngopi tapi pengen nggak yang terlalu strong banget, kafeinnya bisa pakai biji salak ya? Iya, itu bisa. Dan taste-nya more or less similar lah dengan kopi yang konvensional ya. Udah sempet ada keluar ini ya, kopinya gitu Prof? Udah sempet nyoba juga Prof Andri? Ya, buatan kita sendiri. Oh, luar biasa. Ya, karena memang recently kan banyak yang suka kopi ya. Dikit-dikit ngopi yuk, dikit-dikit ngopi yuk gitu kan. Jadi karena memang kalau kopi biji dari buah kopi itu mahal. Nah, dengan dari biji salak ini kan siapa yang mau beli? Iya. Murah sekali jadinya. Murah sekali, dan pastinya cocok untuk ibu hamil dan menyusui, Prof. Ya kan? Karena ibu hamil dan menyusui nggak boleh kafein, tapi mungkin kangen nih dengan tes-tes kopi gitu ya. Akhirnya bisa nih dengan menggunakan biji salak tadi ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah, ini menjadi inovasi yang luar biasa loh, Prof. Bisa dikembangkan loh. Siapa tahu ntar bisa ekspor juga nih produk kopi dari biji salak gitu. Ya kan, Prof? Luar biasa. Oke. Itu bisa digunakan dan tentunya bermanfaat sekali untuk masyarakat secara luas ya, Prof. Andri. Mungkin kalau dari segi tantangan Prof terkait dengan riset bahan pangan dan fungsional biomedik ini, apa sih tantangannya ke depan ini kira-kira? Tantangannya sebenarnya kita memang harus patuh pada aturan ya Mbak. Semua produk-produk yang masuk ke dalam perut kita atau bersentuhan dengan kulit kita itu kan harus ada tes yang kalau di dunia kedokteran itu adalah uji in vivo, dites pada hewan uji dulu, ya kan? Itu kan harus melalui ada namanya komite etik yang mengizinkan. Nah, di produk pangan itu kita biasanya belum ada komite etik yang untuk uji-uji produk. Sehingga umumnya adalah dengan volunteer ya yang mencoba, baik volunteer yang itu terlatih maupun yang tidak terlatih. Yang itu di Indonesia belum ada. Belum ada yang sertifikasi ini loh yang sudah terlatih ini gitu tuh belum ada. Oh, belum ada ya. Jadi sampai sekarang ya baru dari tes sensory test itu ya umumnya adalah kepada audiens yang memang belum terlatih. Harusnya seperti tes parfum misalnya kan, kalau seperti di India kan mereka sudah punya orang-orang terlatih yang memang nggak boleh mencium bau yang aneh-aneh gitu. Jadi ini apa gitu, udah tahu ini adalah elemennya ini. Kemudian tantangan yang kedua adalah terkait dengan tadi perubahan pola makan generasi kita. Ya kan, jadi kalau sekarang kan semuanya pinginnya fast food, pinginnya semuanya enak gitu ya. Kalau nggak serba cepat, nah itu juga tantangan. Artinya gimana sih kita membuat produk yang bisa diterima oleh mereka juga, kemudian juga mempunyai daya tahan yang tetap baik, daya tahan dalam hal looks maupun appearance maupun juga kualitas nutrisinya. Itu yang masih dalam proses gimana sih. Terus juga sekarang kita tantangannya adalah lansia. Kenapa menjadi tantangan? Karena lansia itu kan unik, pernah mengalami semua tahapan hidup, dari minum ASI saja, makan bubur aja, kemudian ada pendamping ASI, makan yang remaja itu kan semuanya dimakan ya, enak-enak ya. Kemudian giginya mulai hilang kan, beda lagi. Kemudian mungkin juga sudah mulai kesehatannya nggak terlalu bagus. Jadi special food untuk lansia ini harus kita siapkan juga. Iya, menjadi tantangan tersendiri ya, Prof. Andri. Jadi harus bisa masuk ke semua generasi. Karena beliau-beliau ini kan pernah merasakan manis, asin, asam,
pahit. Semua yang enak. Kalau bayi kan memang belum ngerasain apa-apa, dikasih apa ya mau aja. Tapi beliau ini kan pingin yang gini. Rasanya seperti apa, mereka beliau-beliau kan sudah masih memorinya kan masih bagus ya, masih ada. Kemudian juga karena giginya sudah ada kan, makanan ini yang dulu harus dikunyah kletuk gitu ya. Sekarang gimana sih form bentuk wujud makanannya yang beliau ini masih bisa merasakan sensasi yang nggak beda banget dengan yang ketika beliau masih muda. Tantangan itu juga. Iya, luar biasa. Jadi ada beberapa sudut pandang yang perlu harus disesuaikan gitu ya Prof ya, supaya menjadi satu produk yang komprehensif, yang bisa kena ke semua masyarakat, semua jenis masyarakat. Gitu, luar biasa. Nah ini yang masih diupayakan oleh Universitas Diponegoro, khususnya oleh Prof. Andri dari program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik DIPS. Jadi buat yang memberikan saran boleh, memberikan masukan boleh kepada Prof. Andri terkait bagaimana pengolahan bahan makanan ya, terkait dengan kira-kira anak muda itu butuhnya apa sih untuk makanan yang sehat, boleh ya Prof ya, bisa menjadi insight untuk kita, dan tentunya apa yang disampaikan oleh Prof. Andri tadi juga sangat insightful untuk kita. Nah mungkin terakhir nih Prof, pertanyaan dari kami ya terkait dengan bagaimana caranya nih Prof mewariskan perjalanan riset atau budaya riset yang telah Prof. Andri lalui ini supaya nular nih ke generasi-generasi muda sekarang, supaya aware juga nih Prof terkait dengan limbah pertanian ya kan, tentang bagaimana kesehatan itu sudah harus dijaga sejak dini supaya nggak terlanjur nanti di hari tuanya gitu. Silakan Prof. Andri. Ya, ya, jadi yang namanya mengerjakan riset itu adalah sesuatu yang butuh passion, butuh kesabaran, karena yang sudah kita baca di literatur pun kalau kita praktikkan belum tentu 100% hasilnya sama. Yang itu memang stressful, apalagi kalau kita ada jadwal tayang ya, maksudnya dengan rentang waktu penelitian yang terbatas. Jadi para DIPS ini ya yang memang minat di bidang riset, memang pertama harus sabar, kemudian pasti harus banyak membaca, ya, kemudian juga harus terbuka menerima kekurangan. Artinya kita harus bisa berdiskusi dengan kolega-kolega kita. Oh, hasil kita ternyata kurang, gimana ya baiknya, dan mungkin ada saran dari teman-teman kita. Kemudian berikutnya juga jangan pelit untuk share lah. Karena mungkin yang sudah kita jalani itu adalah yang sedang dicari oleh teman-teman kita. Kemudian juga untuk publikasi tadi kan bisa dengan banyak media lah sekarang ya, tidak hanya formal dengan membuat artikel di jurnal, tapi bisa juga dengan membuat tulisan di koran atau di mana ya, termasuk dalam media sosial seperti podcast kita pada hari ini ya, termasuk juga adalah media untuk bagaimana menyebarluaskan informasi kepada semua saja. Iya, luar biasa, semua masyarakat secara luas DIPS. Jadi sungguh sangat menyeluruh sekali ya apa yang disampaikan oleh Prof. Andri hari ini, dan sungguh sangat mengena, dan manfaatnya sungguh sangat dekat dan erat dengan masyarakat DIPS. Nah tidak terasa Prof. Andri, kita sudah sampai di penghujung podcast kita. Semoga nanti kita bisa podcast langsung di lab, di labnya Prof. Andri, sambil sekalian kita meramu ya. Tadi saya sempat tertarik dengan biji salak dan biji rambutan tadi DIPS ya, yang tentunya ternyata punya manfaat yang sangat luar biasa. Oke DIPS, mungkin sampai jumpa lagi nanti di episode selanjutnya dari Undip Podcast kali ini. Semoga terus menginspirasi bagi DIPS semua untuk aware dengan lingkungan sekitar, dan tentunya berpikiran terbuka ya, jangan takut gagal, dan open minded terhadap berbagai situasi seperti yang disampaikan oleh Prof. Andri tadi. Terima kasih atas waktunya DIPS, sampai jumpa, jangan lupa komen, like, dan subscribe di YouTube-nya Undip TV. Saya Hanifah Maila pamit, sampai ketemu di Undip Podcast episode selanjutnya. Terima kasih Prof. Andri. Sama-sama Mbak Hanifah. Sehat selalu. Amin, sukses. sama-sama ya. Karena kalau kelamaan